Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Feby Fitriana dengan NPM A1M020062. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada bab ke-8 pada buku Filsafat Pendidikan. Tonton video saya sampai habis ya. Nah, bab ke-8 ini judulnya aliran-aliran filsafat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Ada nativisme, empirisme, idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, positivisme, rasionalisme, sosialisme, komunisme, kapitalisme, postmodernisme, naturalisme, individualisme, konstruktivisme, humanisme, neoliberalisme, dan nihilisme. Yang A. Nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, jika pembawaannya baik akan menjadi baik. Tujuan dari teori nativisme ini mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, dan mendorong manusia dalam menentukan pilihan. B. Empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ajaran-ajaran pokok empirisme antara lain sebagai berikut. 1. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Lalu yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Lalu yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. C. Idealisme. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk, secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. D. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. E. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supernatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. F. Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. G. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya, kata eksistensi berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensialisme, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. H. Perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. I. Esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. J. Progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. K. Rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil.
L. Positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. M. Rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. N. Sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. O. Komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Selain kapitalisme dan ideologi lainnya, komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. P. Kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Q. Postmodernisme. Postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Postmodernisme berarti kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi modern. R. Naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. S. Individualisme. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. T. Konstruktivisme. Aliran konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Hakikat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional serta membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan. U. Humanisme. Term humanis atau humanum tersebut dimaksudkan untuk menggebrak kebekuan gereja yang memasung kebebasan, kreativitas, dan nalar manusia yang diinspirasi dari kejayaan kebudayaan Romawi dan Yunani. V. Neoliberalisme. Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. Homo economicus dijadikan prinsip untuk memahami semua tingkah laku manusia. Hal ini dimodifikasi ke arah yang lebih ekstrim, yaitu tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dan batas negara diterobos. W. Nihilisme. Nihilisme demikian adalah sikap tidak percaya pada realitas empirik karena segala sesuatu tidak mempunyai arti lagi. Manusia terancam oleh bahaya nihilisme karena semua nilai Kristiani akan lenyap. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan di sini saya telah menyediakan beberapa soal yang dapat dikerjakan. Selanjutnya link soal evaluasi dapat diklik di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.